Halo, perkenalkan nama saya Devina dengan NIM 2133040100135. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang kelima, yaitu bagan alir atau flowchart dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samusir, MSI. Topik yang pertama yaitu teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus data atau data flow chart atau DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan secara mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu yang pertama, sumber dan tujuan data. Karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Proses transformasi, proses yang mengubah data dari input menjadi output, digambarkan dengan lingkaran. Topik yang kedua yaitu bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam suatu sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat dengan menggunakan program komputer atau template, yaitu garis khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok antara lain. Yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol yang menggunakan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komput atau manual. Yang ketiga, storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya dengan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol bagan alir yang pertama, dokumen, sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. 2. Dokumen rangkap digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan percetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, input atau output, jurnal atau buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Yang keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Yang kelima, pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Berikutnya, terminal CRT komputer pribadi.
Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Pemrosesan komputer, sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kegiatan manual, sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kegiatan campuran, sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Kegiatan pemasukan data offline, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Berikutnya, disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Pita bermagnet, data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Penyimpanan online, data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N yaitu urut nomor, A yaitu urut abjad, T yaitu urut tunggal. Berikutnya arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Berikutnya hubungan komunikasi, transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Berikutnya, penghubung pada halaman berbeda. Menghubungkan bagian alir yang berada di halaman yang berbeda. Penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagian alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Berikutnya arus barang. Perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagian alir dokumen. Terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagian alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif dengan berbagai cara. Anotasi, tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Kemudian subtopik yang ketiga yaitu jenis-jenis bagian alir. Pertama, bagian alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagian alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagian alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagian alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan disebut internal control flowchart. Yang kedua, bagian alir sistem atau system flowchart. Bagian alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi atau SIA. Bagian alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagian alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para program. Yang ketiga, bagian alir program atau program flowchart. Bagian alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh organisasi dalam menjalankan sebuah program. Bagian alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagian alir ini. Topik yang keempat yaitu pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan dengan jelas. Yang keempat, setiap langkah dan aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam,
lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Subtopik yang kelima yaitu unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan pada contoh lampu di atas. Percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Berikutnya, perulangan digunakan untuk mengulang sebuah proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Rangkuman dari topik yang kelima yaitu definisi data, informasi, elemen sistem, sistem informasi, dan rangkuman topik yang kelima yaitu teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Yang pertama yaitu diagram arus data atau data flow diagram. Simbol dari diagram arus data ada 4 yaitu sumber dan tujuan data, arus data, penyimpanan data, proses transformasi. Kemudian topik yang kedua bagan alir. Secara garis besar simbol dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu yang pertama input atau output, processing, storage, dan lain-lain. Simbol bagan alir yaitu yang pertama dokumen rangkap, input atau output, jurnal atau buku besar, tampilan, pemasukan dan online, terminal CRT, komputer pribadi, pemrosesan komputer, kegiatan manual, kegiatan campuran, kegiatan pemasukan data offline, disk bermagnet, pita bermagnet, disk bermagnet, penyimpanan online, arsip, arus dokumen atau pemrosesan, arus data atau informasi, hubungan komunikasi, penghubung pada halaman berbeda, penghubung dalam sebuah halaman, arus barang, terminal, keputusan, anotasi. Kemudian jenis-jenis bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Dan yang keempat, petunjuk untuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Kemudian yang kelima, unsur-unsur diagram alir, percabangan, dan perulangan. Sekian presentasi saya mengenai topik yang kelima dalam mata kuliah sistem informasi akuntansi yaitu bagan alir atau flowchart. Tunggu video berikutnya dalam topik yang keenam yaitu sistem pengendalian internal SIA atau sistem informasi akuntansi. Terima kasih.